Hadirin yang kami hormati, mari bersama kita simak keynote speech akan disampaikan oleh Kepala Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Wantiknas. Please welcome the one and only Bapak Dr. Ing Ilham Akbar Habibi MBA. Which is a plane made in Indonesia. Halo, saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Salah satu kendala utama yang kita hadapi dalam transformasi digital adalah kesiapan dan daripada SDM kita. Dan kesiapan itu ada macam-macam ya. Kalau kita sudah bisa mengoperasikan Facebook account kita atau kita aktif bisa menggunakan internet untuk bertransaksi, itu tidak berarti kita sudah mempunyai digital mindset ya. Jadi itu bagian tapi belum penuh, dan saya akan bisa lebih lagi mengenai itu. Impian sebetulnya dari Bapak Jokowi. Jadi kalau kita baca di yang nomor 4 itu, kita menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia. Ini adalah bagaimana Presiden Jokowi lihat itu. Dan saya kira kita semua kalau kita lihat sebetulnya impian lainnya yang mungkin diutarakan dengan satu kata kunci yang sangat kita ketahui bersama, yaitu adalah Indonesia Emas. Indonesia Emas pada tahun 2045. Apa itu Indonesia Emas? Indonesia yang sudah masuk ke dalam kategori negara maju. Negara bersejahtera tinggi, berpendapatan tinggi, di mana kita mempunyai ekonomi yang berdesain tinggi dengan inovasi tinggi yang menjadi manfaat untuk kita sebanyak mungkin dan semerata mungkin. Sehingga Indonesia di tahun 2045 ke atas sudah karakternya mestinya sudah berbeda dengan saat ini. Saat ini saya tidak katakan kita kurang berkembang dengan baik. Saya kira kita on the right way, namun demikian kita masih ada banyak sekali PR yang harus kita lakukan, dan kalau kita tidak hati-hati bisa saja kita masuk ke dalam yang sering disebut sebagai jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Tapi berinovasi seperti apa? Ya, berinovasi membuat produk dan jasa menggunakan apa? Menggunakan teknologi. Cobalah, adakah satu negara pun di dunia ini yang maju seperti yang tadi saya sebut, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, sekarang Cina satu ketika akan masuk ke dalam kategori itu. Yang masuk ke situ bukan karena dia gunakan teknologi, dia pasti gunakan teknologi. Jadi tidak ada itu yang namanya negara yang bisa maju tanpa dia menguasai, menerapkan dan mengembangkan teknologi untuk memajukan ekonominya. Dan itu diterapkan kepada apa? Kepada ekonominya tentunya ya, kepada produk dan industrinya. Jadi kita harus punya keberanian dan kepercayaan diri untuk juga membuat hal-hal yang mungkin kita merasakan, loh ini kita bagaimana kita bisa bersaing dengan yang lain. Kalau kita mau sesuatu seperti itu perjuangan. Perjuangan maksudnya tidak boleh kenal lelah, tidak menyerah, dan perlu waktu yang lama. Berapa tahun, saya ingat mungkin Bapak, Ibu, teman-teman berapa puluh tahun yang lalu ingat kalau kita mau beli mobil dari Korea ya. Itu mungkin kita lihat itu ya masih berkualitas tidak sama, tidak setara sama Jepang lah ya. Tapi lama dia rajin, dia gigih. Dan sekarang kalau kita lihat produk-produk Korea, terutama kalau kita lihat di EV, electric vehicle, wah, Hyundai dan yang lain itu sudah boleh dikatakan sekelas sama Jepang. Karena dia selalu berinvestasi ke apa? Ke penelitian dan pengembangan, R&D mereka kuat. Nah, ini terkait dengan digitalisasi. Karena digitalisasi itu adalah enabler untuk itu semua. Alhamdulillah di Indonesia kita sudah punya banyak universitas yang bagus. Memang belum lengkap, mungkin masih ada beberapa disiplin yang kita belum punya kepakarannya di Indonesia, mungkin masih ada. Tapi kebanyakan di Indonesia sudah ada. Kita memang harus perbaiki kualitas daripada universitas kita di Indonesia, dan bukan saja itu, tapi juga kerjasama dengan industrinya. Nah, itu adalah satu kelemahan di Indonesia menurut saya, karena biasanya itu universitas kayak Menara Gading. Jadi mereka itu berkembang sendiri di dalamnya, dia membuat penelitian juga, tapi biasanya lebih untuk memajukan karir daripada masing-masing akademisi.
Jadi sehingga yang bersangkutan satu ketika dia bisa menjadi profesor, dia memerlukan poin dalam hal itu, jadi harus ada publikasi. Tapi apakah apa yang menjadi objek daripada penelitian itu bermanfaat buat industrinya atau tidak, itu sekunder. Saya tidak katakan tidak ada, tapi sekunder, tidak primer. Jadi oleh karena itu ya, itu adalah satu hal yang perlu kita perbaiki. Kalau industri kita kuat, tentu ada lebih banyak lagi lapangan pekerjaan yang memang saat ini ya memang susah ya untuk mendapatkan pekerjaan yang sustainable atau dapat pekerjaan yang memang boleh dikatakan bisa membuat kita semakin maju dalam hidup. Nah, ini adalah bagaimana kesiapan kita di Indonesia. Jadi itu boleh dikatakan kita di sini memperbandingkan Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN khususnya. Ya memang seperti kita sudah menduga sebelumnya ya, kita memang di tengah gitu. Indonesia negara besar sekali, 275 juta. Kalau seandainya kita hanya mengisolasikan Jawa atau bahkan Jawa Barat, DKI, Banten, itu pasti melonjak ke atas. Tapi di Indonesia ini kita harus sadar, kita ini negara luas dengan disparitas yang luar biasa besar dengan bagian negara yang begitu maju kayak kita di DKI atau di Jawa Barat dibanding dengan saudara-saudara kita di lain pulau. Itu ada yang sangat-sangat berbeda taraf hidupnya dengan kita, dan itu juga menjadi salah satu tantangan kita bersama terkait dengan pemerataan yang tadi saya maksud. Tapi tanpa adanya ekonomi yang menyediakan lapangan pekerjaan yang bisa memberikan nilai tambah kepada saudara kita dimanapun mereka berada, itu susah. Nah, ini kurang lebih SWOT analysis terhadap talenta digital Indonesia. Di sini ada kekuatannya. Memang kebanyakan kita kalau kita lihat piramidanya itu sangat bagian bawahnya sangat gemuk, sehingga memang 2/3 daripada orang kita adalah digital native. Jadi milenial, Gen Z, Gen Alpha, mereka dari kecil sudah terbiasakan dengan faktor digital tersebut. Kemudian memang perhatian daripada pemerintah juga sangat besar, terlihat dari alokasi APBN. Kita juga punya fokus kepada pengembangan iptek dan sebagainya. Itu memang satu kekuatan. Tapi memang harus diakui bahwasannya literasi digital itu masih kurang. Ya. Memang kalau kita bicara mengenai literasi digital, dengan misalnya kita bisa mengoperasikan akun sosmed kita, atau kita bisa bertransaksi, membayar, menerima bayaran, kita bisa pesan, bisa mencari barang, itu sudah lumayan, dan itu memang saya tidak katakan itu jelek, saya kira itu bagus. Namun demikian itu tidak cukup, dan itu memang harus kita sadari kalau kita melihat ke depan. Apa saja yang harus kita lakukan di Indonesia agar supaya kita bisa mencapai tujuan kita bersama itu yang tadi saya sebutkan, itu adalah Indonesia emas pada tahun 2045. Kalau saya lihat, saya pernah ditanya, Pak Ilham, ini teknologi apa yang harus kita perhatikan di masa mendatang yang kunci untuk negara kita? Salah satunya adalah AI. Karena kita adalah negara besar dengan datanya yang juga besar, populasinya besar sekali, sehingga bodoh kalau kita tidak mengolah data itu sendiri dan orang lain yang justru mendapatkan manfaatnya dari pengolahan data kita. Nah, di situ kita harus hati-hati, dan saya kira pemerintah kita sudah membuat atau sedang membuat satu set undang-undang yang akan lebih protektif kepada data kita, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak akan bermanfaat buat kita. Kalau kita membayangkan adanya mini factory seperti ini, jadi dia ini adalah, boleh dibayangkan, mungkin di antara Bapak Ibu teman-teman di sini pernah mendengar atau pernah melihat adanya maker space. Mungkin pernah, dengan adanya permesinan kayak 3D printer, laser cutter dan lain. Itu semuanya adalah mesin-mesin digital. Dia itu bisa mengerti data-data yang kita persiapkan, kemudian langsung dicetak di situ menjadi produk yang diperlukan atau bagian dari produk yang harus kita rakit semuanya. Dan itu bisa membuat banyak sekali hal. Nah, misalnya ini adalah satu sepeda motor. Seluruh sepeda motor ini di-print. Ya, jadi ini kalau kita lihat sepeda motor itu biasanya terdiri dari kurang lebih 6 atau 7.000 parts yang berbeda-beda. Kalau kita menerapkan desain filosofi yang berbeda, yang dimana kita mau menggunakan semua parts itu di-print, bisa juga, dan itu mengurangi partsnya dari 7.000 menjadi 500. Dan itu sudah dicoba di Airbus, sudah ada, dan di Airbus kan biasanya membuat pesawat. Tapi karena dia berteknologi tinggi, dia juga coba menerapkan apa yang dia dapatkan melalui industri pesawat terbang itu juga di bidang yang lain.
ada beberapa negara di dunia ini yang mempunyai kemampuan untuk memproduksikan misalnya sepeda motor atau mobil atau produk-produk lain lah yang berteknologi tinggi. Kita ini terlalu tergantung dengan negara-negara lain. Bukan kita saja, negara lain juga terlalu tergantung dengan negara lain lagi. Jadi yang akan terjadi menurut prediksi saya di masa mendatang adanya relokalisasi daripada manufacturing di dunia. Karena banyak sekali data yang sudah ada di internet yang kita bisa olah, kemudian kita bisa redesign dengan cara-cara tertentu, kemudian setelah itu bisa kita buat sendiri dengan pemesanan digital itu. Nah, kalau kita mengacu kepada filosofi itu, maka yang akan bisa diberdayakan adalah yang tadi saya kasih lihat itu, ribuan atau jutaan mini factory di mana-mana. Jadi ada mini factory kayak big maker space itu, mereka bisa membuat banyak sekali hal sendiri. Jadi apa yang kita share sedunia ini bukan lagi produk atau produk yang dikirim dari A ke B ke C. Jadi global supply chain itu memang masih ada, tapi banyak sekali yang tidak perlu ini lagi. Tapi yang kelihatan DIDO, data in, data out, itu yang di sebelah kanan bawah itu, adanya sharing daripada digital data sedunia. Jadi ada banyak data, misalnya blueprint untuk membuat sepeda motor. Bisa saja itu ada yang open source kan, jadi kita bisa buat sendiri. Bisa kita ubah juga sesuai dengan selera kita, sehingga di situ ada juga daya inovasi, daya kemampuan kita untuk membuat produk yang disesuaikan dengan keperluan setempat. Karena itu tidak mungkin satu desain untuk sedunia, pasti ada yang perlu disesuaikan dengan keperluan setempat. Nah, itu adalah kemampuan kita masing-masing untuk menerjemahkan data digital itu dan diterapkan di membuat desain yang bisa dibuat di satu mini factory yang tadi saya sebutkan. Sekaligus karena produk itu dibuat di satu tempat, kalau dia sudah kadaluarsa, karena kita mengenal produknya, itu adalah contoh untuk membuat satu ekonomi lebih sirkular. Karena kita sadar dengan apa yang kita buat, kita desain dari awal sesuai dengan mungkin bahan baku yang kita bisa temukan setempat, sehingga yang tadi saya sebut sebagai kata kunci atau paradigma baru yang kita sebut sebagai circular economy atau regenerative economy itu benar-benar bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Karena itu bukan satu hal secara global, tapi lokal sekali. Orang katakan hyper local. Jadi kita membuat, tapi pabrik-pabrik itu yang manufacturing, dia tidak membuat jutaan sepeda motor, mungkin hanya beberapa ribu. Tapi mungkin untuk kotanya saja dan sebagainya. Nah, ini tadi saya sebut Fab Lab sebagai satu gerakan. Ada satu gerakan on top yang disebut sebagai Fab City. Nah, Fab City itu apa? Jadi adalah kota-kota atau daerah-daerah di dunia ini yang sudah komit pada tahun 2054 mereka mau membuat sebanyak mungkin yang dia perlukan untuk kehidupan mereka di dalam perimeter kota atau wilayah mereka masing-masing. Dan itu memang produk seperti yang tadi saya contohkan. Tapi bukan itu saja. Energinya, makanannya, minumannya, airnya, semuanya dibuat di situ sebanyak mungkin dalam perimeter kota. Jadi yang kita sebut sebagai urban farming atau juga solar energi sebagai sumber daya listrik utama dan sebagainya, itu bisa kita lakukan dan memang disesuaikan dengan apa yang kita perlukan, sehingga ekonomi kita bukan lagi, menurut saya tetap kompleks tapi lebih di dimensi lokalnya. Jadi diperlukan apa? Di mana-mana perlu ada orang yang berkemampuan, yang terdidik, yang mengerti itu. Kita sebagai warga harus diberdayakan masing-masing. Saya tidak katakan di sini bahwa semuanya harus mengerti hal yang sama, tidak. Tapi SDM yang berkemampuan itu di masa mendatang untuk banyak bidang akan lebih lokal. Karena pada bulan Oktober tahun ini, Bali sebagai provinsi sudah komit untuk menyatakan diri sebagai Fab Island. Jadi Gubernur Bali Pak Wayan Koster, beliau pernah diskusi sama saya, minta pendapat bagaimana Bali ini bisa melepaskan ketergantungan yang berlebih kepada faktor atau sektor pariwisata. 80% atau di antara 70 dan 80% dari ekonomi Bali itu tergantung dengan pariwisata. Dan tahun 2020 di mana ada pandemi dan 2021 ekonominya anjlok luar biasa. Tahun 2020 minus 8%, tahun 2021 minus 2%. Jadi bagaimana melakukan hal itu, adanya diversifikasi daripada ekonomi tersebut. Banyak orang menyarankan ke Gubernur
Pak Wayan Koster untuk diversifikasi ke arah pertanian dan perikanan. Tapi itu tidak berjalan. Karena generasi milenial itu tidak ada yang mau. Semuanya sudah terbiasa dengan lifestyle-nya, dengan pariwisata dan sebagainya, itu tidak berjalan dengan baik. Nah, saya usulkan kepada beliau, ya marilah, kan ini adalah pariwisata. Daya kreatif, inovatif di Bali itu ada. Tapi yang belum ada adalah belum dikawinkan dengan digital. Itu masih sangat analog. Jadi mereka kreatif. Mereka bisa menjual secara digital. Bisa saja dia jual online, tapi produknya tetap yang sama. Ya itu yang harus diubah di masa mendatang. Jadi ini bukan suatu proses yang cepat ya. Saya kira itu perlu 1 dekade mungkin ya. Kebetulan di Bali juga saat ini banyak sekali digital nomad ya. Saya kira orang Rusia aja ada 20.000 di situ karena mereka sekarang sudah membuat hub, jadi digital hub. Jadi orang Rusia yang muda-muda itu yang nggak mau pulang karena ada perang, dia sebagian sekarang lagi dia bekerja dari Bali karena memang banyak infrastrukturnya bagus dan dia bisa kerja di situ. Tapi kalau kita mau menjadi negara yang tadi saya sebut masuk ke dalam kategori Indonesia emas atau negara berpendapatan tinggi, nah kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Harus ada lompatan. Tidak bisa business as usual dan kita kerja tiba di situ, enggak. Itu perlu ada lonjakan. Semua negara sekali lagi yang berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah itu semuanya menguasai teknologi. Tidak ada yang tidak. Semuanya. Jadi kita bermimpi kalau kita mengatakan kita teknologi kita beli aja. Nggak apa-apa, kita kan sudah punya sumber daya alam. Nanti yang lain yang buat kita beli. Nggak bisa. Apalagi kita negara besar. Negara dengan satu ketika lebih dari 300 juta orang. Mana mungkin, nggak akan bisa. Jadi mungkin nanti ada yang beberapa yang dapat manfaat dari sumber daya alam kita, tapi banyak kan tidak. Jadi oleh karena itu memang harus kita membuat perubahan daripada struktur paradigma ekonomi kita mengandalkan kepada produk dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Dan tinggi itu hanya bisa dengan menggunakan menerapkan teknologi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kalau ada pertanyaan dengan senang hati saya coba untuk menjawabnya. Terima kasih.